Lalu pagi-pagi kita harus bangun untuk bertanggung jawab. Entah sebagai pegawai kita ke kantor, sebagai kaum profesi kita ke bidang tanggung jawab kita. Saudara bisa bayangkan anak-anak ke sekolah, tapi di rumah seperti neraka. Izinkan saya memberikan beberapa bukti ini. Saya tidak tahu di Manado, tapi di Jawa, di Jakarta, di Surabaya, di Bandung, Semarang, Medan saya sering pergi. Ada begitu banyak rumah-rumah mewah. Harganya miliaran rupiah. Megah. Kalau lihat dari depan, ini rumah luar biasa. Percayakah saudara? Sebagian dari rumah-rumah itu yang menikmati pembantunya. Kira-kira iya, kenapa? Ada 3 alasan. Ada banyak orang kaya punya rumah hanya untuk investasi, bukan untuk tempat tinggal. Yang kedua, ada orang punya rumah yang mewah karena prestise, supaya dilihat keren oleh teman yang lain. Tapi kalau rumah itu satu-satunya yang mereka punya, mengapa pemiliknya lebih betah tinggal di hotel daripada di rumahnya sendiri? Maaf, jangan marah, saya cuma cerita. Mengapa banyak suami kalau mau pulang ke rumah, kalau rumahnya cuma itu, nggak ada 2, nggak ada 3, maka suami ini sebelum tiba di rumah telepon dulu. Entah yang terima pembantunya atau anaknya. Tanyanya begini, ibu sudah tidur atau belum? Kira-kira artinya apa? Kalau seorang suami mau pulang, telepon dulu, istrinya sudah tidur atau belum? Kira-kira saudara tahu jawabannya? Jangan tersinggung. Suami berpikir, sebelum hari mau lapar itu tidur, aku jangan pulang dulu, nanti jadi masalah. Maaf saudara, ternyata rumah kita ini surga atau neraka. Yang menentukan bukan berapa mewah bangunannya, bukan berapa luas tanahnya. Yang menentukan rumah kita ini surga atau neraka, itu 2 pribadi yang namanya suami istri dan ayah ibu. Iya atau tidak? Bagaimana hubungan kita berdua, itu yang menentukan. Bagaimana hubungan kita berdua, itu menentukan karakter dan kesuksesan masa depan anak-anak kita. Betapa banyak anak-anak yang menderita. Mereka tidak bisa berkata pulang, pada rumahnya ada. Gereja Tuhan, izinkan saya mengatakan kalimat ini. Sampai hari ini saudara, sampai hari ini, saya itu tidak betah dan tidak bisa kalau nggak terpaksa. Maaf, jangan marah dulu. Kalau tinggal di daerah itu ya jangan marah. Izinkan saya cuma mengungkapkan isi hati saya saja. Sampai hari ini, saya itu paling sulit ke pasar Karombasan. Kenapa? Saudara, mengapa zaman sekarang ini pasar-pasar, terminal-terminal ada anak-anak muda yang keluyuran di situ, tidak kerja apa-apa. Ketika pasar sudah tutup, ketika terminal sudah sepi karena sudah malam, kenapa mereka masih di situ? Ngerti yang saya maksud? Kenapa anak-anak itu ada di situ? Ternyata itulah anak-anak, itulah manusia yang gak pernah bisa berkata, aku mau pulang. Mereka gak pernah bisa pulang. Inilah kehancuran yang terjadi di depan kita. Saya akan bacakan Injil Yohanes pasal pertama, ayat 38. Mulai 37. Mulai 37. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Dikatakan Yohanes. Ini murid Yohanes Pembaptis. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Ayat 38. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia,
lalu berkata kepada mereka, dengarkan gereja Tuhan, pertanyaan Tuhan Yesus ini ternyata pertanyaan seluruh manusia di dunia. Ayo kita baca bareng-bareng kalimat pendek ini. Yesus tanya apa kepada mereka? 1, 2, 3. Apakah yang kamu cari? Stop dulu sampai di situ. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah manusia hidup dari dia lahir bayi sampai dia tua, yang namanya manusia tidak pernah berhenti untuk mencari sesuatu? Jawab iya atau tidak. Dalam filosofi kehidupan, yang disebut kehidupan termasuk binatang juga. Yang namanya kehidupan, ini filosofi kehidupan, dan seluruh dunia mempercayai. Ternyata arti kata hidup itu identik dengan mencari. Maka itu tidak ada suatu kehidupan yang tidak mencari. Dia pasti mencari. Nah, pertanyaan Tuhan Yesus kepada dua murid Yohanes Pembaptis ini merupakan pertanyaan seluruh manusia di dunia. Apa yang kamu cari? Saya berhenti dulu. Saya beralih begini. Saya selalu belajar itu menggunakan terminologi firman Tuhan Yesus. Belajarlah dari anak-anak. Selalu begitu. Suatu kali saudara, setelah berkali-kali saya ngalami itu, akhirnya suatu hari saya sadar, ada apa ini? Dengarkan kisah ini. Di seluruh dunia, kalau anak-anak kecil kita ajak sebagai orang tua ke tempat pesta, entah itu pesta ulang tahun, entah itu pesta nikah, entah itu acara musik yang meriah, entah itu acara di mall, atau acara, pokoknya acara yang meriah. Balon-balon luar biasa, musiknya indah, suasananya luar biasa, makanan gula-gula, banyak sekali. Acara belum selesai, begini yang muncul. Lalu anak-anak kecil itu sudah capek, orang tuanya masih semangat. Saya tanya kepada saudara, maka anak-anak itu akan mengeluarkan satu kata, dan di situ orang tua tidak bisa mengalahkan kata anak itu dan harus nurut. Kata apa itu? Pulang. Betul sekali. Pulang. Ma, pulang. Pulang. Wah, sudah meronta. Dibujuk, itu lihat tuh makanan banyak. Lihat itu enggak, pokoknya pulang. Pulang. Saudara pernah menyelidiki anak-anak itu? Kalau toh dibawa pulang, nggak langsung tidur, seger lagi di rumah. Berapa kali kita jengkel dengan mereka, kenapa tadi kamu ngajak pulang? Ternyata di rumah kamu tidak tidur. Saudara, pernahkah kita menyadari ada apa di balik kata pulang ini? Saya beri gambaran lagi begini sebelum lebih lanjut kita lihat Yohanes 1. Saudara kenal satu keluarga, bilang aja tinggalnya di Kalase. Keluarga sederhana, mereka nggak punya rumah sendiri, mereka sewa rumah petak dengan 4 anak misalnya, dan rumah itu cuma satu ruangan saja. Itulah kamar tidur, itulah kamar tamu, semua aktivitas di situ. Rumah sewa itu kamar mandi dan WC dan dapur di luar. Terus si ayah itu kerjanya di Bitung, bilang aja yang paling rendah lah, kuli pelabuhan atau pegawai pelabuhan yang kerjanya begitu berat. Bisa bayangkan dari Bitung tiap sore harus pulang ke Kalase, itu melewati berapa jam. Tapi kalau rumah sewa itu adalah a home buat keluarga sederhana ini, maka si bapak dari Bitung harus tunggu oto lagi, harus pindah berapa kali, dengan tubuh yang kotor, tubuh yang capek. Setiap kali dia sudah pindah oto lagi, dia berkata, aku mau cepat sampai di rumah, aku mau mandi, aku mau bertemu dengan istriku, aku akan makan dengan anak-anakku.
Kalau itu a home, saudara. Kira-kira bisa ngerti maksud saya?